saja kita masuk ke materinya. Laporan akuntan adalah laporan yang dibuat oleh auditor setelah mereka selesai memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Lewat proses audit, auditor akan memberikan opini atau pendapat untuk menunjukkan seberapa wajar dan dapat diandalkannya informasi yang disajikan oleh perusahaan. Terdapat 5 opini atau pendapat audit yang dapat diberikan oleh auditor. Yang pertama, ada wajar tanpa pengecualian atau WTP. Yang kedua, ada wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Yang ketiga, ada wajar dengan pengecualian. Yang keempat, tidak wajar. Dan yang kelima, tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Nah, dalam memberikan opini atau pendapat, auditor itu memiliki kriteria yang harus terpenuhi. Untuk opini yang pertama, wajar tanpa pengecualian, opini ini diberikan jika laporan keuangan secara keseluruhan disajikan dengan wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, di mana semua buktinya cukup dan lengkap serta standar akuntansinya terpenuhi. Opini ini adalah opini terbaik yang bisa diterima oleh perusahaan. Yang kedua, wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Opini ini diberikan jika laporan keuangan secara keseluruhan sebenarnya wajar. Tapi, ada beberapa hal yang perlu diperjelas. Misalnya, karena ada pergantian metode akuntansi, data yang disajikan belum lengkap, atau karena ketidakkonsistenan informasi antar periode. Penjelasan tambahan ini digunakan sebagai pemberitahuan agar pembaca lebih memahami konteksnya. Yang ketiga, wajar dengan pengecualian. Opini ini diberikan jika laporan keuangan secara keseluruhan wajar, tapi ada beberapa bagian yang tidak sesuai dengan standar. Opini ini sebenarnya sama aja kayak opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Tapi wajar tanpa pengecualian ini pengecualiannya lebih besar. Penyebabnya bisa karena auditor tidak mendapatkan bukti yang cukup, atau karena ada penyimpangan dari standar akuntansi yang berdampak material tapi tidak terlalu besar. Yang keempat, opini tidak wajar. Opini ini diberikan jika laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Penyebabnya bisa karena laporan keuangan tidak mengikuti standar, bukti audit tidak memadai, atau informasi yang disajikan sangat menyimpang. Jika opini ini diberikan, artinya laporan keuangan tersebut sangat tidak layak digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Ini bisa terjadi jika auditor tidak memiliki informasi yang cukup dalam melakukan audit, sehingga auditor tidak dapat membuat kesimpulan tentang laporan keuangan. Ini bisa terjadi apabila ruang lingkup audit sangat dibatasi, perusahaan tidak mempunyai prosedur internal yang memadai, atau karena perusahaan mengalami kerugian material yang berulang. Karena bukti yang didapat tidak cukup, biasanya auditor akan main aman dengan memilih untuk tidak memberikan pendapat. Selanjutnya, masuk ke jenis laporan akuntan publik. Yang pertama ada laporan audit bentuk baku. Apa sih laporan audit bentuk baku itu? Laporan audit bentuk baku adalah opini resmi yang memuat pendapat wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan yang diaudit. Terdiri dari 3 paragraf utama. Yang pertama paragraf pengantar, yang kedua paragraf lingkup audit, dan yang ketiga paragraf pendapat auditor. Contoh laporan audit bentuk baku ada pada gambar di samping. Laporan ini harus mencantumkan kata independen pada judulnya.
yang menyatakan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen dan audit dilakukan sesuai standar akuntansi berterima umum, serta menyatakan audit memberikan keyakinan memadai dan laporan keuangan disajikan secara wajar. Pada paragraf pertama atau paragraf pengantar, menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit, menjelaskan bahwa tanggung jawab manajemen adalah menyusun laporan keuangan dan tanggung jawab auditor adalah memberikan pendapat atas laporan tersebut berdasarkan audit. Yang kedua, ada paragraf lingkup audit. Menyatakan bahwa audit dilakukan sesuai standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Menyatakan bahwa standar auditing mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendapatkan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Dan menyatakan bahwa audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang terakhir ada paragraf pendapat auditor. Menyatakan apakah laporan keuangan menjanjikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan haruskah sesuai prinsip akuntansi berterima umum. Pendapat yang diberikan adalah wajar tanpa pengecualian atau WTP jika laporan keuangan yang sudah wajar. Yang kedua, ada laporan auditor independen. Apa sih laporan auditor independen tuh? Laporan auditor independen adalah dokumen resmi berisi opini seorang akuntan publik mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan suatu entitas. Memastikan laporan tersebut disajikan sesuai standar akuntansi dan bebas dari salah saji material. Memberikan kepercayaan publik, investor, dan regulator akan kesehatan finansial perusahaan. Laporan ini memuat pendapat auditor tentang kesesuaian laporan keuangan dengan kriteria yang ditetapkan dan sangat penting untuk pengambilan keputusan ekonomi, pendanaan, serta pengawasan regulasi. Dalam penyusunan laporan keuangan yang sedang diaudit, hal yang perlu dipertimbangkan adalah dampak kondisi ekonomi terhadap keberlangsungan hidup entitas, peristiwa yang mungkin timbul dari kondisi ekonomi, dan modifikasi laporan bentuk baku jika kondisi ekonomi mempengaruhi kemampuan dan keberlangsungan hidup entitas. Contoh laporan auditor independen ada di samping. Bisa dilihat. Komponen utama laporan auditor independen adalah pendapat auditor, opini mengenai kewajaran laporan keuangan, misalnya wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau tidak memberikan pendapat. Lalu ada dasar pendapat, penjelasan audit yang dilakukan sesuai standar audit. Lalu ada hal audit utama, yaitu isu paling signifikan dalam audit. Selanjutnya ada tanggung jawab manajemen, yaitu tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Dan yang terakhir ada tanggung jawab auditor, yaitu tanggung jawab auditor dalam memberikan opini pada laporan auditor independen. Contoh laporan auditor independen ada di samping. Selanjutnya, pertimbangan auditor atas kemampuan entitas. Yang pertama, dalam menjaga keberlangsungan hidup perusahaan, auditor perlu mengevaluasi dan bertanggung jawab akan hal tersebut. Yang kedua, auditor tidak dapat memprediksi situasi atau peristiwa yang akan datang nantinya. Yang ketiga, jika auditor yakin terdapat kesangsian besar, auditor harus mencari informasi tentang rencana manajemen. Yang keempat, auditor harus mengevaluasi dan mempertimbangkan rencana-rencana manajemen tersebut. Dan yang terakhir, setelah dipertimbangkan, auditor tidak menyaksikan kemampuan dan keberlangsungan hidup perusahaan, berarti pendapat yang diberikan auditor adalah opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Sekian pembahasan pertemuan 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.